perwira rendang terbang. Kewajiban puasa Ramadan sebulan penuh turun pada bulan Sya'ban, tahun kedua Rasulullah tinggal di Madinah. Sebelum itu, kaum muslimin telah melakukan puasa selama 3 hari dalam sebulan. Ramadan disebut 1 bulan, permulaan dan penutupannya ditandai oleh peredaran bulan, sedangkan hitungan sehari berpuasa mengikuti terbit dan terbenamnya matahari. Kondisi ini menyebabkan berbedanya hitungan waktu berpuasa dalam sehari di berbagai belahan bumi. Muslimin di kota Petrograd yang kemudian berubah namanya menjadi Leningrad dan kini disebut Saint Petersburg mesti berpuasa selama 22 jam di kala musim panas. Pada jantung kota Saint Petersburg, dekat benteng Petropavlovskaya yang pada bagian depannya terbentang Taman Gorokhorovskaya, berdiri sebuah masjid. Pembangunan masjid ini dimulai tahun 1910 atas izin Tsar Nicholas II pada 3 Juli 1907. Para pekerja pembangunannya kebanyakan tenaga migran asal daerah sekitar Uni Soviet yang ketika itu sedang bekerja di pusat galangan kapal Sungai Neva. Arsitek masjid bernama Nikolai Vasilyev, Stephen Krasniqi, dan Alexander van Gogh menselasikan bangunan ini antara ornamen bergaya ketimuran dengan mosaik warna biru Tosca untuk bangunan kubah, mihrab imam, gerbang, dan pernik-pernik lainnya. Biaya bangunan sebanyak 750.000 rubel ditanggung oleh Said Abdullah Ahad, seorang amir dari Bukhara, Uzbekistan. Masjid ini memiliki kubah biru setinggi 39 meter, menara kembar setinggi 49 meter. Resmi dibuka pada tahun 1913 berbarengan dengan hari ulang tahun Kekaisaran Romanov yang ke-300, terkenal dengan nama Masjid Biru atau Blue Mosque. Sayangnya, pasca revolusi Bolshevik yang meruntuhkan kekuasaan Nicholas Tsar II, masjid ini oleh pemerintahan komunis Uni Soviet ditutup dan berubah peruntukannya menjadi gudang barang-barang rongsokan Perang Dunia Kedua. Sewaktu Presiden Soekarno bertemu Nikita Khrushchev dalam kunjungan ke sini tahun 1956, masjid ini ditemukan dan dibuka kembali atas permintaan Presiden Republik Indonesia pertama itu. Puasa itu memang perjuangan. Al-Kisah, suatu hari pada sebuah kampung di bulan Ramadan, ketika matahari sedang terik-teriknya, buat orang yang sedang menahan haus dan lapar tentu menjadi saat-saat menggelisahkan. Di kampung itu hidup seorang kiai berpengaruh, karismanya sangat kuat. Orang-orang menyebut kiai berusia senja ini dengan panggilan Guru Alim. Beberapa meter dari rumah kiai tinggal seorang pemuda. Supaya gampang mengingatnya, sebut saja namanya Jaya Perwira. Kerjaan sehari-harinya berjualan makan. Pada hari-hari biasa, etalase warung di depan rumahnya berjejer. Gorengan ikan kembung, sambal balado, goreng ayam, rendang daging, dan sejumlah laukan lainnya. Entah apa pasalnya, suatu hari di bulan Ramadan, Perwira tak berpuasa. Persis tengah hari, tutup lemari warung dibukanya. Terdapat semangkuk rendang yang sangat menantang. Disambarnya piring, kemudian diisi 2 centong nasi, dan duduklah Perwira di balik pintu dapur menyantap nasi berlauk rendang. Ketika habis setengah piring, dari balik pintu terdengar, "Assalamualaikum." Megap-megap Perwira menjawab, maklum di mulutnya penuh kunyahan nasi. Begitu pintu dibuka, Masya Allah, kata Perwira dalam hati, ternyata Guru Alim. Orang yang sama sekali di luar dugaannya datang berkunjung.
perwira yang ketika sekolah dasar gemar bermain sandiwara, cepat-cepat meremas nasi di atas piring dan dipegangnya potongan-potongan rendang itu, lalu mulutnya berbunyi ker 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 ker, dan rendang itu berterbangan persis seperti mengempani ayam-ayam. Mana sih ayam-ayam? Kok diberi makan tak muncul juga, teriaknya nyaring. Guru alim senyum-senyum menyaksikan tingkah gelisah perwira. Sejak itu dia terkenal dengan julukan perwira rendang terbang.